Ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jakarta dimasalahkan. Ya tapi ya apapun ikuti proses hukum yang ada, ya kita semuanya kita layani. Oke, Bang Deo, melihat kemarin Roy Suryo mendatangi DPR, meminta untuk dilakukannya audiensi kepada DPR membahas ijazah dari Bapak Jokowi dan Gibran. Ini melihat ini kan kasus kita belum juga selesai nih sampai saat ini, dan ternyata sekarang Gibran juga ijazahnya juga kesenggol juga. Abang menanggapinya seperti apa, Bang? Ini kasus sudah kelamaan. Sebenarnya proses hukum di kasus ini memang harus segera selesai biar nggak kemana-mana. Ini kan udah kelamaan dan merembet kemana-mana. Nah, nilai manfaat kasus ini juga sebenarnya nggak ada. Selain orang merasa sakit hati atau tendensius atau orang mau cari-cari kesalahan orang lain kan, begitu. Nilai kasusnya sendiri nggak dapat karena semua sudah dulu itu sudah prosedur semua. Yang dipersalahkan bukan lagi seorang Jokowi atau Gibran. Kalau mau dipersalahkan tentu prosedur bernegara, begitu kan. Tapi negara kan menjalankan ini. Ya, KPU menjalankan, kemudian waktu Jokowi jadi wali kota juga dijalankan, Gibran jadi wali kota juga semua prosedur dijalankan. Artinya kan semua sudah legal formal semua. Terus apa yang mau dicari? Begitu kan, selain mencari-cari kesalahan atau mencari supaya ada sensasi atau ada sakit hati atau ada penunggangan dari pihak lain supaya dikejarlah nih keluarga Jokowi. Ini sebenarnya nggak patut dan nggak layak, begitu. Karena nggak bisa lagi Jokowi disalahkan. Ya memang UGM mengenai ijazahnya, UGM sudah memastikan itu sah. Di Gibran sendiri ketika dia kemudian masuk menjadi calon wapres juga sudah sah juga, sudah kemudian diakomodir atau kemudian dianggap punya legal standing oleh KPU. Dan waktu jadi wali kota juga begitu kan, gak ada yang protes. Partai-partai pengusung pun tidak yang protes. Terus ini siapa orang-orang ini yang kemudian ribut aja, tendensiusan gitu. Kalau kita balik mereka sendiri jasanya seperti apa atau bagaimana mereka berproses kan kita nggak tahu juga. Kemudian kalau kita balik, mereka sebenarnya siapa sih begitu? Kan kita nggak tahu juga. Tiba-tiba muncul ujuk-ujuk ada orang menggugat, si Gibran lah digugat, Jokowi lah digugat kan begitu kan. Ini kayak nggak selesai-selesai dan ini seolah-olah mengambil ruang publik gitu. Yang harusnya ruang publik ini dipakai untuk kemanfaatan yang lebih banyak lagi, ternyata dipakai oleh mereka. Dan media juga memberikan kesempatan ruang kepada mereka. Tentunya ini yang kita anggap sebagai satu hal yang tendensius dan kemudian ada kepentingan. Sudah pasti ada kepentingan. Dari rangkaian-rangkaian ada kepentingan. Apalagi Roy Suryo ke DPR ngadukan ini. Apa hubungannya ngadukan ke DPR? Mau konsultasi. Kalau DPR menerima kemudian dijadikan sebagai sarana cerita-cerita, ya buat apa juga? Kan orangnya sudah nggak menjabat. Jokowi udah bukan siapa-siapa lagi, sudah warga biasa. Ya buat apa juga sampai ngadu ke DPR? Kan nggak ada gunanya. Kalau DPR kemudian membuat ini sebagai suatu cerita, forum konsultasi atau dengar pendapat, terus tujuan DPR apa? Kalaupun ini disampaikan di DPR bercerita-cerita terus hasilnya buat apa? Kan nggak ada hasilnya, nggak buat siapa-siapa juga. Jadi nggak punya nilai guna sebenarnya. Makanya ini kita anggap sebagai suatu pekerjaan yang sia-sia, yang mengada-ada, tendensius, dan ada kepentingan. Buat website praktis dengan AI Website Builder Hostinger. Tulis konsep website, lalu orang-orang di belakang ini yang kemudian mengarah kepada keluarga Jokowi. Itu aja sih persoalannya. Artinya nih setelah kemarin mungkin belum juga berhasil untuk menggoyahkan Pak Jokowi, dan kali ini Roy CS mungkin mau mencoba menggoyahkan melalui anaknya gitu ya, Bang? Iya, terus tujuannya apa sih? Apa keuntungan yang mereka dapat? Apa kepuasan batin atau apa? Kan kita nggak tahu. Sementara semuanya sudah legal formal, sudah berlangsung. Begitu. Kita kalau legal formal sudah berlangsung dan dilakukan oleh negara, kita ya sudahlah, itu negara. Nah kalau Roy Suryo mau persalahkan, ya jangan keluarganya, jangan Gibran, jangan Jokowi, tapi ya yang dipersalahkan ya si negara. Siapa negara? Ya KPU, ya pemerintah pada saat itu. Siapa yang meloloskan, itu yang dipersalahkan. Sistemnya, DPR-nya kan begitu. Tapi kan tidak. Nah, berarti kan tendensius mengarah kepada pribadi-pribadi subjek hukum. Ya, Jokowi subjek hukum, Gibran yang adalah keluarga kan. Nah, kalau bicara ada yang menunggangi, jawabannya iya.
Sudah pasti ada yang menunggangi. Udah pasti ada yang menunggangi. Buat apa mereka kemudian melakukan kapitalisasi, ada yang menggugat ini, ada yang menggugat ini kan, itu berarti kan kelompok kapitalisasi kepentingan kan, pasti ada yang menunggangi. Nah Bang, ini kan kemarin juga Pak Jokowi juga sempat menyinggung juga nih, memang ada yang menunggangi kalau yang di belakang dari kasusnya ini gitu kan, karena nggak mungkin juga sih, kenapa sih kemungkinan nanti pun sekarang kemarin juga ke ijazahnya Pak Jokowi yang dipermasalahkan, terus juga ijazahnya Gibran sekarang bisa jadi sampai ijazah Jan Etes mungkin nanti juga bakal dipertawar. Ya, kita nggak tahu siapa yang menunggangi, tapi pasti ada, dan orang-orang ini berada di belakang layar, bisa lawan politik, bisa orang yang sakit hati, bisa orang yang nggak mau keluarga ini kemudian berkarir lagi, kan begitu. Bisa siapa saja. Tapi yang jelas menunggangi iya. Kenapa? Karena muncul tuh orang-orang yang kita nggak kenal, yang publik tidak kenal, tahu-tahu muncul melakukan gugatan mengatasnamakan A, B, C, D, menggugat pribadi Jokowi. Apa kepentingannya? Apa nilai manfaatnya? Apa kemudian legal standing mereka? Kan nggak tampak juga. Mereka mewakili rakyat, jawabannya tidak. Gitu kan. Jadi mereka sendiri nggak punya legal standing untuk menggugat sebenarnya. Nah, gitu. Jadi kan tadi hari ini juga melakukannya gugatannya kembali kalau ini kan Gibran digugat sebesar 125 triliun. Iya. Ya, begitu dengan dalih adalah ijazah SMA yang berada di luar, bukan di Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya kita berkaca lagi ijazah luar sama ijazah di Indonesia, sebenarnya kesetaraannya seperti apa sih Bang sebenarnya? Ya, ijazah ini kan semua punya fundament ya. Kuliah di Amerika setara dengan kuliah di Indonesia, sama-sama S1. SMA di Amerika setara dengan SMA di Indonesia. Kan gitu kan, rentang tahunnya aja. Kalau anak umur 7 tahun sampai anak umur 12 tahun ya SD. Di Amerika elementary school. Baru kemudian kelas 7 sampai kelas 9 SMP di sana juga sama. Kelas 9 sampai kelas 12 SMA di sini di sana juga sama. Kelas 12 sampai ini udah kuliah sama juga kan. Sampai S2 S3 sama, sampai gelar pun sama gitu. Tapi kesetaraan ini nggak harus kemudian dikelompokkan secara ketat begitu, karena setiap negara ya yang ukurannya setara itu adalah masa waktu anak ini umurnya berapa, sekolahnya bagaimana, di mana, itu disebut kesetaraan. Jadi kalau di Nepal SD-nya ada 0 sampai dari usia 7 sampai 12 tahun juga ada SD-nya, tapi namanya apa? Di Indonesia namanya apa? Di Amerika namanya apa? Di Israel namanya apa? Itu yang disebut sebagai kesetaraan. Jadi kesetaraan pendidikan itu bukan dalam konteks yang berat-berat, dalam konteks kesetaraan umur pelajaran, umur dia belajar. Kalau dia belajar di usia 13-14 tahun di Indonesia SMP, di sana juga sama. Begitu, itu dia disebut kesetaraan. Nah, yang menentukan kesetaraan kemudian dari ijazah semua se-internasional ini menentukan adalah Mendikbud, Kementerian Kebudayaan. Mereka punya ilmu-ilmu standarisasi kesetaraan yang disepakati bersama, termasuk oleh PBB, begitu kan. Nah, sebenarnya itu sudah ada. Makanya ketika Gibran sekolahnya di Singapura, kemudian dia mendaftar di Jakarta untuk mungkin mau jadi dokter, untuk kemudian dia mau jadi kerja atau mau jadi apa, ya sudah. Yang penting setara, Mendikbud menganalisa ini, diloloskan sebagai suatu kesetaraan oleh Mendikbud sebagai suatu hal yang sah, ya sudah sah. Nah, ketika Gibran melamar menjadi calon wapres atau melamar jadi calon wali kota dulu kan begitu juga. KPU bekerja menguji kesetaraan itu kan. Di Mendikbud lah yang menentukan. Ya, betul setara. Karena sebenarnya udah clear. Ketika Gibran ternyata jadi wali kota di Solo, berarti kan sudah ada kesetaraan yang dibuat oleh negara. Nah, itu kan, jadi kan semuanya kan berpulang kepada negara. Negara ini kementerian, KPU, kemudian pejabat-pejabat yang ini, termasuk DPR juga. Begitu bagian yang kemudian melegalkan semuanya itu. Nah, sekarang apa yang mau digugat? Kalau pribadinya digugat kan itu, ini namanya tendensius kan, sifatnya pribadi. Jadi nggak punya nilai. Apalagi gugatannya triliunan. Emang ada ijazah nilainya sampai triliunan kan? Tidak. Selain orang yang bikin ngaco-ngacokan suasana. Sebenarnya itu ini nggak perlu ditanggapi yang begini-begini, udah diabaikan saja. Nggak ada juga hakim mengabulkan yang begini-begini, nggak ada. Pasti ditolak juga. Cuman pekerjaan sia-sia makanya. Tapi ini kan karena ada kepentingan, ada orang yang mengganggu-ganggu, orang sakit hati, orang di belakang layar yang kemudian menjadi lawan politik, menunggangi. Ya sudah, ini
jadilah seperti ini. Tapi ya dihadapin aja lah, kalau kita bilang kepada keluarga Jokowi, hadapin aja lah yang begini-begini gitu. Orang gugat ya kita, cuman nanti kalau memang tidak terbukti semua, gugat balik aja sekalian dibales gitu. Ganti lagi gugat biar capek kan gitu. Berarti bisa dibilang Roy Suryo dan yang menggugat Gibran ini salah alamat nggak sih Bang? Sebenarnya harusnya mereka tuh daripada ke DPR mendingan ke Mendikbud dulu nggak sih? Iya, harusnya kan begitu. Mereka yang digugat, misalnya negara yang digugat oleh mereka untuk mencari tahu benar salahnya. Kalau ijazah Jokowi, UGM yang digugat. Kalau mengenai Gibran wapres dan lolos atau jadi wali kota, yang digugat negara. Kan begitu yang benar. Tapi kan ini tidak mereka lakukan. Makanya tendensinya ada selalu yang menunggangi. Ini kita juga mengetahui ini dan meyakini ini ada. Gitu. Nah Bang, ini kan kemarin minggu lalu itu Gibran itu didampingi oleh kuasa hukumnya yang datang untuk ini, tapi Gibran memang tidak hadir. Itu adalah dari kejaksaan Bang. Pengacara negara. Benar. Ya. Dari penggugat juga tidak setuju bahwasanya jaksa menjadi kuasa hukum dari Gibran. Ya boleh, jaksa kan pengacara negara, boleh diminta tolong oleh pejabat lain untuk mendampingi persoalan-persoalan hukum yang ada, begitu. Makanya disebut sebagai pengacara negara. Yang dibela siapa? Ya negara. Siapa negara? Negara itu institusi negara, pejabat negara kan institusi juga, begitu. Pegawai-pegawai negara juga boleh dibela oleh pengacara negara, tentunya dengan kesepakatan dengan perintah kerja. Nah, tapi kalau ada orang nggak suka, ya sebenarnya nggak punya dasar. Kan boleh negara dibela oleh negara kan? Kan itulah gunanya pengacara negara. Nah, cuman tampaknya ketika mereka protes, ya sudahlah kami pakai pengacara biasa aja kan begitu. Karena ini kan perkara yang nggak punya nilai. Ya Gibran kemudian pakai pengacara yang swasta aja kan begitu. Ya nggak ada persoalan juga begitu. Cuman seorang wapres, seorang presiden itu memang yang bagus didampingi oleh pengacara negara, yaitu jaksa yang bertindak sebagai pengacara negara. Berarti nggak ada masalah dong Bang? Ya emang hukumnya begitu. Sah aja karena dia posisi secara hukum. menjadi wakil presiden. Iya dong, kan pejabat negara, institusi negara, TNI misalnya ada berpersoalan dengan mana yang bela pengacara negara. Siapa lagi institusi mana? Kan wapres presiden kan institusi juga, jabatan institusi kan, itu mereka harusnya dibela oleh pengacara negara, udah benar gitu. Cuman ya ngadepin orang-orang yang sableng begini ya jangan terlalu serius juga kan. Ya pengacara biasa deh untuk ngadepin mereka gitu kan. Gitu. Bang, satu pertanyaan terakhir Bang, apakah Bang melihat ini Gibran sampai digugat 125 triliun karena ijazah, apakah ini salah satu strategi mereka untuk memproses pemakzulan Gibran atau enggak? Ya enggak punya nilai, karena menggugat nilai 125 triliun juga ketinggian, nggak masuk akal. Jadi kita anggap ini omong kosong, main-main. Kecuali mereka menggugat ya sekedar 50 juta, 100 juta, atau nilai semasa orang berpendidikan. Paling kan orang berpendidikan kan 300-400 juta selama sampai selesai kan. Nah itu kan nilai yang real. Kalau nilai 125 triliun, emang duit dari mana itu? Bagaimana terus pengeluarannya? Kan ngaco. Ya, hakim juga anggap ini sebagai gugatan yang nggak masuk akal. Ya sudah diabaikan begitu. Jadi ya ini orang-orang yang sakit hati, bisa mungkin kelompok-kelompok yang dulu dibubarin juga bisa juga sakit hati begitu. Ya semua kan bikin gaduh aja begitu. Cuman nggak punya nilai. Ya begitulah tadi ya pandangan dari Bang Deo Lipa terkait isu tuduhan ijazah Gibran yang digugat 125 triliun. Gila dan sableng. Aduh, manusia ya. Mudah-mudahan kita diberikan hati yang bijak ya, yang sehat, yang yang penuh dengan cinta lah, asik. Ya, bagaimana bisa ya Mas Gibran itu dituntut 125 triliun karena ijazahnya. Tapi ya itulah, terserah mereka lah ya. Tapi kata Bang Deo Lipa tadi ya, emang susah sih ya ngadepin orang-orang sableng kayak begini nih. Ijazah Pak Jokowi dituduh palsu. Ijazah Mas Gibran, semuanya begitu. Ada lagi yang mau makzulkan, ada lagi yang mau mengadili Pak Jokowi.
Besok-besok mungkin jangan etes lah ya. Kagak pernah berhenti. Emang luar biasa Pak Jokowi ini ya. Gua rasa Pak Jokowi yang benar-benar orang hebat. Gimana nggak hebat? Udah kelar aja masih dikejar. Dikatain macam-macam, dihujat macam-macam. Ya kan? Aduh, ribet emang ya di negara nih. Kalau punya orang-orang kayak gini. Masalah ijazah aja. Loh yang udah jelas-jelas. KPU. Iya enggak? Itu udah meloloskan, udah apa ya, menjelaskan ya bahwasannya ya artinya kan KPU kenapa bisa meloloskan Gibran itu ya karena emang ijazahnya tuh bener ya, bukan kaleng-kaleng. Aduh, ya udahlah ya. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat tadi ya terkait pandangan Deoli Pak terkait tuduhannya ijazah Pak Gibran ya yang digugat 125 triliun tadi. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangan dari kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.